Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Kamis tanggal Oh iya, Jumat tanggal 13 Juni 2025. Saya berada di kediaman. Beberapa hari yang lalu saya dengar sebuah berita. Waktu itu saya pengen langsung respon, tapi kesibukan tidak bisa diajak kompromi. Baru sekarang saya bisa ngerespon, dan ini menarik untuk diresponnya karena ini menyangkut Nabi ya. Jadi ada manusia kader partai. Saya nggak sebut kadernya, saya nggak sebut nama manusianya ya, tapi intinya manusia ini menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu sudah layak, punya syarat yang layak untuk disebut sebagai Nabi baru, Nabi Indonesia ya. Allahu Akbar. Saya waktu itu ya nggak kaget sih, karena memang zamannya sudah zaman seperti ini ya. Nah oke, saya ingin sekedar merefleksi saja. Mudah-mudahan bisa menjadi perbendaharaan pikiran kita lah ya, bisa menjadi suplemen batin, bisa menjadi suplemen jiwa kita mudah-mudahan. Inilah teman-teman tanda-tanda akhir zaman. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya, dan ini tanda-tanda runtuhnya, rendahnya, hancurnya peradaban nilai, peradaban akhlak, peradaban akal, peradaban estetika, peradaban macam-macam itu. Nah ini runtuhnya ini. Ini efek dari 10 tahun periode dijajah secara moral, dijajah secara budaya, dijajah secara agama. Ulama sama ulama dibentur-benturkan. Jadi ada ulama yang lurus diadu dengan ulama yang munafik. Jadi ulama munafik itu ulama amplop ya, punya pesantren besar, punya santri ribuan, tapi munafik penjilat. Itu dijejali duit ya, rekeningnya dijejali duit, mulutnya dijejali makanan sampai kenyang perutnya, nah akhirnya teler. Nah itu berantem sama ulama yang lurus. Terus dijajah ekonomi ya, 10 tahun kemarin itu kita dimiskinkan secara sistematis ya, lalu dibodohkan secara sistematis ya, kita disibukkan, diadu domba sesama anak negeri. Di sisi lain harta rahim Ibu Pertiwi dikuras habis-habisan, Ibu Pertiwinya diperkosa habis-habisan. Sementara kita disibukkan oleh perang narasi, kita disibukkan oleh pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya lucu itu. Tiba-tiba saya dituduh, bukan saya, banyak orang ya, saya salah satunya, tiba-tiba saya dituduh anti NKRI. Tiba-tiba ada orang yang sana NKRI harga mati, terus saya tidak NKRI. Tiba-tiba saya dituduh anti Pancasila, tiba-tiba saya dituduh makar, tiba-tiba saya dituduh menodai agama, tiba-tiba saya dituduh radikal. Ya, dulu nggak ada itu. Nah, di sana ada yang teriak NKRI harga mati, Pancasila harga mati ya. Wallahu alam. Tapi di sisi lain harta Ibu Pertiwi, kekayaan rahim Ibu Pertiwi dikuras. Tambang batu bara, minyak, semen, macam-macam. Sekarang nikel, Allahu Akbar. Nah, oke, kembali ke tadi. Inilah runtuhnya sebuah peradaban ya, runtuhnya sebuah nilai. Jadi beberapa tahun yang lalu bukan saya ya, Allah ya. Karena mudah-mudahan Allah ya. Beberapa tahun yang lalu Allah yang menggerakkan lidah saya. Kalau kata-kata saya itu bermanfaat dan benar, berarti itu datang dari Allah maksudnya. Kalau kata-kata atau yang keluar dari lisan saya ini salah, berarti itu dari saya. Beberapa tahun yang lalu saya bicara bahwa ada kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Presiden ke-7 yang tidak dimiliki oleh presiden seluruh dunia. Jadi negara Konoha itu pernah punya presiden ke-7. Presiden ke-7 ini luar biasa, hebat, luar biasa, dan punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh
seluruh presiden di seluruh bumi dan alam raya ini, seluruh bumi ini nggak ada presiden yang sehebat presiden ketujuh Konoha ini. Apa hebatnya? Dia bisa mencabut akal sehat. Dia bisa mencabut akal sehat dari otaknya manusia sampai seakar-akarnya. Jadi ada manusia itu otaknya dicabut, khusus akal sehatnya, dicabut sampai seakar-akarnya. Dan akhirnya orang itu menjadi dungu, goblok, orang itu ya menjadi tolol, orang itu menjadi lebih rendah dari binatang. Dan luar biasanya lagi, yang dicabut akal sehatnya itu berbagai dimensi kalangan. Mahasiswa bisa cabut akal sehatnya sampai ke akarnya, sehingga menjadi mahasiswa tolol, ya bisa menjadi mahasiswa dungu. Rocky Gerung saya pinjam ya istilahnya, ya bisa menjadi mahasiswa yang penjilat gitu kan. Masih muda mahasiswa tapi sudah dicabut otaknya, akal sehatnya, akhirnya jadi penjilat. Kemudian lalu apalagi ya profesor, doktor, menteri-menteri, jenderal-jenderal itu banyak ya, dicabut akal sehatnya dari akarnya itu. Mencabutnya itu bisa dengan mantra, bisa dengan sembako, bisa dengan uang, bisa dengan jabatan. Terus ya mantra juga bisa lah. Wong wilaheng sekarang bawono langgeng itu dulu mantra pernah dinyanyikan siapa itu saya lupa itu ya. Oke. Dan akhirnya menjadi kambing congok gitu, menjadi kerbau congok gitu. Ya, nggak ada lagi kedaulatan, nggak ada lagi panglima hukum, pedang hukum yang ada di tangannya itu tumpul gitu lahirnya, karena akal sehatnya dicabut sampai ke akar-akarnya. Lalu ada ulama, banyak ulama ya, ulama-ulama ya, kiai-kiai, gus-gus itu ya, dicabut akal sehatnya itu dari otaknya itu sama presiden ketujuh Konoha itu. Ya, nyabutnya pakai apa? Ya tadi itu, pakai mantra, pakai bansos, pakai uang. Akhirnya gus, kiai, ulama sama menjadi kambing congok, menjadi kerbau congok. Kan? Akhirnya nggak ada amar ma'ruf, nggak ada nahi munkar, apalagi nahi munkar. Ya kan? Ngeri pokoknya, apalagi rakyat-rakyat yang dimarginalkan selama ini, waduh, gampang sekali dicabut akalnya. Jadi teman-teman, nggak aneh kalau sekarang ini ada orang yang bisa ngomong bahwa dia sebagai nabi, itu nggak aneh. Coba, apa nggak kira-kira ini kalau saya yang ngomong nih dulu ya, kalau saya ngomong seperti ini sudah ditangkap saya. Si fulan seperti nabi itu, saya sudah ditangkap ini kalau saya ngomong. Ngeri waktu itu saudaraku. Oke, saya kembali ke materi ya. Ini biar nggak panjang-panjang. Jadi gimana itu? Ada orang ngomong presiden ketujuh Konoha itu katanya sudah layak punya syarat sebagai nabi. Itu gimana? Nah, itu kalau saya Sayyidina Ali tak pancung kepalanya orang itu ya. Jadi kalau saya ya nggak bisa ngomong, ya itulah ya. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri nggak? Nabi Muhammad itu dari lahir procot sampai meninggal tidak pernah bohong, walaupun sepatah kata itu Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Dari lahir oe sampai meninggal itu tidak pernah bohong, kata-katanya jujur, makanya dijuluki Al-Amin. Terus disamakan dengan Raja Konoha yang pembohong, coba ngeri nggak? Dan banyak yang mengamininya, ngeri nggak kira-kira? Jadi itu bukan hanya akal sehatnya itu yang dicabut dari otaknya, tetapi itu jiwa sehatnya sudah tercabut juga itu. Ngeri teman ya, apalagi ya. Gak boleh saudaraku, gak boleh manusia disamakan dengan nabi, itu gak boleh. Ya gak boleh. Ada lagi dulu juga kader partai juga bilang nabi saja gak sempurna. Ya kan? Dan rata-rata yang ngomong begini ya dari kelompok sana, kelompok yang sama. Ya, orang yang berkuasa, orang partai, politikus. Nah, tanda-tandanya orang yang rusak akalnya, rusak pikirannya, rusak cara berpikirnya, belief sistemnya, yaitu. Kenapa? Kebanyakan makan uang subhat, kebanyakan makan uang haram.
Oke, jadi nggak boleh ya saudaraku. Gimana Gus? Ada itu orang menganggap presiden ketujuh itu seperti Nabi. Gimana tanggapanmu? Tanggapan saya laknatullah. Tanggapan saya apa? Selain laknatullah apa? Ngeri, nggak bisa ditoleransi. Ya, bahkan dulu ada itu. Saya lupa, coba cari videonya. Dulu ada itu. Solawat, bukan solawat Nabi, solawat itu memang gimana dulu bunyinya? Cari di YouTube coba. Salat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Mulyono. Kalau nggak salah ada videonya, cari coba. Ngeri pokoknya, ngeri. Makanya kembali ke ayat sajalah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kita masing-masing yuk dari api neraka. Ini api nerakanya sudah mulai menjulur-julurkan lidahnya ke bumi, khususnya Konoha ini. Ngeri. Ngeri. Manusia disanding Nabi ini sebentar lagi ada manusia ngaku Tuhan. Rusak, gak ada obatnya. Rusak gak ada obatnya. Gak ada. Nabi itu nggak boleh disejajarkan dengan manusia. Manusia nggak boleh disejajarkan sama Nabi. Nggak ada. Apalagi manusia zaman sekarang. Nggak ada. Nggak boleh. Itu ngawur. Itu bodoh. Itu menyesatkan. Bahkan kemarin ada juga yang umroh ke Borobudur. Ngapain umroh ke Mekah? Ratusan juta. Udah 100.000 aja cukup ke Borobudur. Pakai kosakata umroh. Promosi budaya, jualan budaya, tapi melecehkan agama. Padahal yang dijual cuma budaya, tapi yang dilecehkan agama. Ini siapa sutradaranya ini? Siapa pembiayanya ini? Ada banyak hal-hal yang memang betul-betul membuat Allah marah sekarang. Coba, ditangkap gak orangnya? Diproses gak orangnya itu? Wallahu alam, saya gak dengar kabarnya. Ya, melecehkan umroh. Ini sekarang melecehkan Nabi. Lalu Nabi kok disamakan dengan pembohong, pendusta? Ya kan melecehkan Nabi namanya. Ditangkap enggak? Gak ada saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pun ya, ini tanggapan saya. Zamannya edan. Mudah-mudahan yang nonton video ini enggak jadi edan. Zamannya sudah mau dihancurkan sama Allah. Mudah-mudahan yang nonton video ini nggak ikut-ikutan karena dampak hancurnya ya dosa-dosa mereka yang melakukan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya. Jadi negara ini, bumi ini sudah semakin nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada estetika, etika, peradaban sudah nggak ada. Mudah-mudahan yang nonton video ini dipilih sama Allah menjadi orang yang tetap beretika, beradab, ya, beragama, berakhlak. Diselamatkanlah intinya kita ini sama Allah dari dunia dan akhirat bersama anak cucu kita. Insya Allah. Nabi kita tetap sampai akhir kiamat, sampai kiamat besok. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Nas hukumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya. Al-Ahzab 56 ya. Kalau saya salah dikoreksi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah bersama para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kalau Allah saja bersolawat, berarti apa yang tidak bersolawat kepada Nabi? Angin, laut, gelombang, cahaya, udara, molekul-molekul, Newton, kuantum, semuanya bersolawat. Daun, semua bersolawat kepada Nabi. Dan ada perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ada perintah, orang-orang beriman, sholawatlah kepada Nabi. Perintahnya dari Allah di Al-Quran. Siapa nabinya? Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Mustafa, Mulyono, Mustaqim, Mulyadi. Gak ada. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.